Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan
penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan
penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan
penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan
penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi
saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi
saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota Dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya, Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa
demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana akan dilaporkan ke pihak kepolisian oleh TNI. Ferry Irwandi sendiri terancam dipolisikan atas tudingan dugaan pidana kasus pencemaran nama baik. Hal ini karena memang berdasarkan beberapa unggahan yang disampaikan begitu ya oleh founder Malaka Project ini, Tribuners, berkaitan juga soal narasi akan adanya darurat militer. Pihak kepolisian yang menerima konsultasi sendiri sudah sempat mengatakan begitu ya bahwa dirinya atau Ferry Irwandi ini tidak bisa dipidana dengan pencemaran nama baik atas instansi karena mengatakan bahwa instansi dalam aturan putusan MK yang baru ini tidak bisa melakukan memproses dugaan pelaporan pencemaran nama baik terhadap instansi. Atas kondisi ini, Ferry Irwandi sendiri memberikan komentar yang cukup menohok karena seolah-olah dirinya mengaku dikepung oleh polisi, TNI, dan bahkan ada anggota dewan juga, anggota DPR ya Tribuners ya, yang sempat berstatement mengenai kasus yang berpotensi menimpa Ferry Irwandi, yang mana ketiganya disebutkan oleh Ferry Irwandi ini sama-sama merupakan lembaga negara. Melalui akun Instagram pribadinya, Ferry Irwandi ini menyampaikan curhat begitu ya. Dia mengatakan bahwa yang mengancam dirinya sekarang bukan cuma soal scam, tapi juga menjadi lebih berat begitu ya dengan lembaga negara yang juga ikut dalam dugaan pelaporan terhadap Ferry Irwandi ini. Dia pun menyampaikan pemikiran terkait anak-anaknya dan juga orang tua istrinya juga ya Tribuners ya. Ferry Irwandi ini juga mengungkapkan soal keadilan bagi mereka yang ditangkap aparat saat demo dan perlunya tim investigasi independen, alih-alih malahan fokus untuk kemudian mengurus narasi-narasi yang disampaikannya di media sosial. Mantan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD ini ikut mengomentari kabar bahwa influencer Ferry Irwandi yang juga aktivis akan dilaporkan oleh Komandan Satuan Cyber atau Dansat Cyber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Dalam bincang-bincangnya bersama dengan aktris yang juga aktor Denny Sumargo, Tribuners, Mahfud MD ini mengatakan bahwa Ferry Irwandi terancam dilaporkan karena memang sempat menyinggung soal darurat militer di akun media sosialnya. Tapi Ferry Irwandi sendiri ternyata memang sampai sekarang belum dilaporkan, Tribuners. Prof. Mahfud ini mengatakan bahwa Brigjen Juwinta masih berkonsultasi tentang rencana mereka akan melaporkan Ferry Irwandi. Menurut Prof. Mahfud bahwa pernyataan Ferry Irwandi selayaknya merupakan aspirasi masyarakat pada umumnya begitu ya, terlebih pembicaraan mengenai darurat militer ini bukan dicetuskan oleh Ferry Irwandi, melainkan memang sudah diduga oleh banyak pihak berkaitan soal demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus kemarin. Oleh karena itu, lulusan S3 Ilmu Hukum Tata Negara UGM ini menilai bahwa Dansat Cyber TNI harusnya tidak perlu memperpanjang masalah ini, karena kalau misalnya diperpanjang, Tribuners, Prof. Mahfud ini khawatir bahwa Indonesia yang memang saat ini sedang tidak baik-baik saja justru semakin kacau. Kendati begitu, kalau misalnya nanti Dansat Cyber TNI punya bukti yang kuat, Prof. Mahfud tidak akan menghalangi adanya proses hukum ini. Hanya saja Prof. Mahfud menilai Ferry Irwandi bukan provokator seperti yang dinarasikan atau seperti dugaan dari pihak TNI. Terakhir dari keterangan sendiri, Tribuners, Ferry Irwandi sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lari dan bersedia juga untuk kemudian menjalani proses hukum apabila diperlukan. Dari putusan MK yang bisa kita baca, pencemaran nama baik ternyata tidak bisa ditempatkan kepada Ferry Irwandi dalam kasus ini, Tribuners, karena menurut aturan Mahkamah Konstitusi atau putusan MK yang baru, instansi begitu ya, ini tidak bisa melaporkan soal adanya pencemaran nama baik kecuali personalnya. Kalau misalnya personalnya ini bisa, tapi kemudian dalam case Ferry Irwandi ini kepolisian sudah pernah menegaskan bahwa tidak bisa dilakukan penangkapan dan juga unsur pidananya tidak ada. Aktivis sekaligus influencer Ferry Irwandi saat ini sedang menjadi sorotan setelah aksinya yang cukup vokal saat aksi peristiwa demonstrasi besar Agustus kemarin. Sejak kejadian tersebut, Ferry Irwandi tidak luput jadi sorotan dan bahkan kini berencana